إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Akan kita laksanakan beberapa bulan ke depan insyaallah dengan kitab Muqarrar Syarah Salasatul Usul karya Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullahu taala. Baik, untuk pertemuan pertama ini baru satu peserta ya yang ikut. Tidak apa-apa, kita mulai saja. Di pertemuan Fadal. Ya, Ustaz. Mulai, Ustaz. Nah, insya Allah kita mulai ya. Ini pesertanya baru antum aja, nggak apa-apa ya, Iya. satu orang. Nah, Insya Allah. pada asalnya kan waktunya sekitar 1,5 jam ya, atau 90 menit, dan itu untuk 5 peserta. Nah, tapi yang join ke halaqah kita ini baru 3 orang, dan ternyata di grup tadi Ana lihat baru 2 orang peserta yang ikut grup, dan yang masuk ke halaqah baru antum, baru 1 orang. Oh iya, Ustaz. Kita mulai bismillah. Di pertemuan pertama ini sedikit muqaddimah. Ya, pertama untuk masalah niat ya, dalam menuntut ilmu itu sangat penting untuk selalu kita ingat-ingat, dan kita sebut-sebut apa ya, nikmat dan keikhlasan untuk menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kemudian bagaimana cara untuk mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu? Maka setidaknya ada 4 cara bagaimana kita itu bisa untuk mengikhlaskan niat. Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu itu kita niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri dan kemudian dari orang lain. Ini 2 ya. Yang pertama mengangkat kebodohan dari sendiri, yang kedua mengangkat kebodohan dari orang lain. Dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan, talabul ilmi la ya'dilu syai'un sahha niyatuhu, menuntut ilmu itu tidak ada yang dapat menandinginya apabila niatnya itu benar. Dan dia ditanya bagaimana agar niat itu benar dalam menuntut ilmu, maka dia menjawab, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ya, dia meniatkan dengan menuntut ilmu itu untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Dan itu dapat dilaksanakan dengan datang kepada guru, ya, mendatangi seorang ustadz yang paham terhadap ilmu syar'i. Ya, untuk sekarang banyak sekali cara untuk mendapatkannya ya, baik itu yang offline ataupun online ya, dengan mendaftar di program-program yang disediakan oleh lembaga-lembaga dalam berbagai pembelajaran. Kemudian yang ketiga
Dengan menuntut ilmu itu kita niatkan untuk beramal ya, karena salah satu tujuan ya dalam menuntut ilmu itu adalah untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan maka tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaat. Sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kalian ilmu. Maka dengan kita itu menuntut ilmu, maka kita juga harus bertakwa ya, dengan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga atau yang keempat ya, kita niatkan dengan menuntut ilmu itu untuk i'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid ya, atau membela agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, dengan bagaimana? Dengan mendakwahkannya ya, dengan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian kenapa kita memilih kitab ini ya, kitab salah satu usul atau usul salasa yang masyhur atau yang lengkap adalah salah satu usul ya. Matanya sendiri ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian syarahnya ini adalah karya Syekh Shalih Al-Syekh. Baik. Ada beberapa alasan kenapa kita memilih kitab ini. Pertama, sebelum itu kita akan menyebutkan suaranya ini enggak bentuknya enggak Gema ya, Ustaz. Gema ya, soalnya buka pakai dua perangkat ini tadi. Sebentar. Ya. Ya, saat ini sudah paling kecil ini, tapi masih kedengaran ya. Ini cobaan redam. Tapi insya Allah tidak lama ya, ini nanti anak tidak pakai insya Allah ini satunya. Insya Allah nggak lama ini pakai dua perangkatnya. Iya. Kanan atas. Di titik tiganya di bawah adanya tadi. Oh, betul. Sudah. Tape. Nah, jazakallah khairan. Bismillah, kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama itu kenapa kitab penting bagi kita untuk mempelajari tauhid ya. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amalan apapun kecuali dengan tauhid ya. Mau amalan sebanyak apapun, sholat, ibadah, puasa, haji dan yang lainnya, ya kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala maka
akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya orang yang bertauhid itu adalah orang yang satu-satunya yang masuk surga, atau tidak akan masuk surga orang kecuali orang yang bertauhid. Jadi dengan belajar tauhid maka itu menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Kemudian sebab yang keempat adalah dengan tauhid tersebut maka itu menjadi sebab banyaknya kebaikan, ya, dan menjadi sebab kita untuk memperbanyak amal soleh, amal-amal kebaikan. Karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita ya tidak sia-sia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, dan kemudian juga nanti akan ada balasan dari amalan yang kita kerjakan. Ya, dengan tauhid itu kita akan termotivasi untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian sebab yang kelima, tauhid itu merupakan sebab untuk menghapus segala keburukan, segala dosa dan keburukan. Kemudian yang kelima, tauhid merupakan sebab untuk mendapatkan hidayah dan keamanan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang dia beriman dan tidak dicampur keimanannya dengan kebatilan, dengan kesyirikan sedikit pun, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk. Kemudian sebab yang ketujuh, tauhid itu akan mendatangkan ketenangan, ya. Dengan tauhid akan mendatangkan tumaninah di dalam hati seorang hamba. Kemudian sebab yang terakhir, dengan tauhid itu ya kita akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa kita pilih matan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini? Yang pertama adalah karena mudah dan jelas, ya. Jadi mudah untuk dipelajari dan juga kalimatnya itu jelas, ya. Kemudian yang kedua, di situ disebutkan permasalahan yang diiringi dengan dalil, ya. Jadi setiap permasalahan itu beliau menyebutkan dalilnya. Kemudian yang ketiga, karena di dalam matan tersebut mengumpulkan permasalahan-permasalahan dan disusun dan disebutkan jumlah-jumlahnya. Nah, kemudian dari situ disyarah, ya. Dari situ kemudian disyarah. Kemudian yang terakhir, di dalam matan tersebut itu beliau memperbanyak doa kepada pembaca dan pendengar, ya. Jadi setiap yang membaca dan mendengar risalah beliau ini maka mendapat doa dari beliau rahimahullahu taala. Kemudian secara umum kitab ini terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama Al-Masailul Arba'. Al-Masailul Arba' 4 permasalahan, ya. Kemudian yang kedua Al-Masailus Salas, 3 permasalahan pembagian tauhid. Yang ketiga pentingnya mempelajari tauhid. Kemudian yang keempat Al-Usulus Salasah, ya, 3 usul yang ini menjadi nama kitab, ya, yang itu merupakan pertanyaan kubur, ya, pertanyaan fitnatil qabr. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Ya. Kemudian yang terakhir adalah al-khatimah atau penutup. Baik. Langsung saja kita mulai untuk membaca karena pesertanya hanya 1 orang, maka langsung saja kita mulai dari halaman 7, ya, Muqaddimatus Syarih. Nah, Betul. halaman 7. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wali walidina wali asatidatina wali masyayikhi wali jami'al muslimina ajmain.
Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarihi. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana wa ja'alahu aslul ulumi wa 'allam Waja'alahu, kenapa dibaca aslun? wa ja'alahu aslul ulumi Di situ bukan dibaca aslu. aslal. Nah, ya. Di situ sebagai maf'ul bih. Yang kedua, dari fi'il ja'ala. Ja'alahu, menjadikannya, ya, hak dhamir di situ sebagai maf'ul bih. Asla, ya, maf'ul bih yang kedua. Nah, Wa ja'alahu aslal ulumi wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Nahmaduhu subhanahu ala anna hay'alana abwabul. di situ bukan dibaca anna. Apa kira-kira? Setelah anna itu hayya'a. Itu fi'il atau isim? An hayya'a. An hayya'a. Jadi di Ala, situ an. Oh iya. Ini ya apa masdar? Nah, masdar mu'awwal kalau dari an hayya dengan fi'ilnya. Ala an hayya'a lana abwabul khairat. Wa nas'alahu Ulangi, an hayya'a lana. An hayya alana abwabal khairati. Abwabal khairati. Wa nas'alahu bukan dibaca wa nas'alahu. Wa nas'aluhu ayyuthbitana wa nas'aluhu ayyuthbitana ala dzalika. Bukan yuthbit, di situ pakai fi'il yusabbit, sabbata yusabbitu, kan yusabbitana. Pakai fi'il ayyuthabbitana ala dzalika ila an nalqahu wa huwa radin anna ada tasjid, wa huwa radin anna. Jadi aslinya di situ nunnya dua ya, dari huruf an kemudian dhamirna digabung jadinya anna. Ghairu mubdilina wala mughayyirina wala maftunina. Allahumma amin. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa innal ilma wa talabahu min afdalil qurabati ilallahi azza wa jal. Bukan dibaca qurabat. Qorobati. Bukan. Tapi qurubati. Jadi jamaknya qurubat. Mufradnya qurbah, jamaknya qurubat. Min afdalil qurubat. Min afdalil qurubati ilallahi azza wa jal. Bal
Jam'un. Apa ya? Bal Apa ad kira-kira isim fi'il atau huruf? hmm, bal bal id ada ada Nah, bal id hmm, ya set fi'il. Ayo, fi'il apa? fil madi Nah, jadi bal dibaca. ada ya'udu ada Nah, ya betul. Lanjut. bal ada jam'un katsirun min ahlil ilmi min ahlil ilmi talabil ilmi Hmm, afdol kenapa dibaca kasrah? min ahlil ilmi talabil ilmi bukan ya. Hmm, min min Hmm, ahlil ilmi talabul ilmi kenapa marfu? uh, Apa i'rabnya? khobar Ustaz. Khobar, Nah, mubtada'nya harus ada mubtada'. katsirun min ahlil ilmi Hmm, ahlil ilmi jam'un eh, katsirun dan ini jar majrur. Mubtada' itu salah satu tandanya apa? Marfu dia. Katsirun ya di itu situ fim naat, bukan fim mahali bukan rafa sebagai oh naat naam berarti katsirun benar di Ustaz tadi situ bukan mubtada karena dia tidak di awal jumlah. Sedangkan mubtada itu salah satu tandanya itu adalah alif tidak, ya. Bahkan itu menjadi tanda dia rofa itu dengan ibtida dengan ada di awal jumlah. Jadi bukan mubtada. oh Kalau ada berarti mubtada jadi bukan khobar. Nah, jadi apa tadi dibacanya? berarti selesai di sini ahlil ilmi thalabul ilmi mubtada itu Bukan. Saya kembali dulu sebelumnya. Bal ada di hmm. situ fiil Nah, lazim atau mutaaddi. eh, Sudah pernah belajar. mutaaddi Ustaz. Nah, baik. Butuh kepada maf'ul bih. Benar? Mm-mm. Baik. Failnya mana? Kalau mutaaddi maka kita harus mencari fa'il dan maf'ul bih. Maf'ulun bih. Pertama, Mm-mm. fa'ilnya mana? Dari fi'il ada. Di awal fa innal ilma wa talabuhu wa Ada. talabahu Bal ada. Ada di situ kan fi'il. iya Kemudian di mana fa'ilnya? jam'un Nah, di situ sebagai fa'il. Kemudian maf'ul bihnya mana? jam'un katsirun min ahlil ilmi bukan Ustaz ya? Ada. Apa arti ada? Ya, menganggap. Nah itu Apa yang dianggap di menganggap sini? ada jam'un katsirun min ahlil ilmi oh bukan berarti itu masih fa'ilnya naat dari Nah, fa'il jam'un ya. katsirun min ahlil ilmi talabal ilmi berarti di sini mansub talabal ilmi Nah, sebagai maf'ul bih maf'ul bih. Ya, di sini dia memasukkan verb maf'ul bih jadi maf'ul bih pertama. Ya, talabal ilmi. Baik, hmm. lanjut. Ada jam'un katsirun min ahlil ilmi talabal ilmi afdalun nawafil allati Hmm. Afdol dibaca. talabal ilmi afdalu Hmm. Jadi apa afdol? oh maf'ulun bi kedua saat ya Betul. Mansub. menganggap jam'u katsirun min ahlil ilmi talabal ilmi afdalan nawafil allati yatlubuhu yatlubuha yatlubuhal abdu Nah,
wa lihada fa inna fa inna sya'ya fa inna sa'ya fa inna sa'ya linashril ilmi nafi'i al-muq al-muqtabisi fa inna sa'ya linashril ilmi an-nafi'il muqtabisi min kitabillahi azza wa jal wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mimma bayyanahu a'immatul islami al-mu'tamanuna ala dini fi fahmil kitabi wa sunnati in sa'ya fi dzalika min jihadi fi sabilillahi azza wa jal wa mimma yuraghimu bihi syaitanu wa a'da'uddini. Lanjut. Wa hadza la syakka hasilun wa hadza la syakka hasilun li'anna ahlal ilmi fi kulli zamanin wa fi kulli makanin humul ladzina yarthunal anbiya'i humul ladzina warasa yarisu yurathu yarithunal anbiya'i yarithunal anbiya'i anbiya kenapa dibaca majrur? Warasa yarithu anbiya Warasa yarithu di situ fiilnya lazim atau muta'addi? muta'addi Zat. Dan dibaca berarti maf'ulun bih yarithunal anbiya'a. Wa idza kanu hum warathatul anbiya'i. Ini baru majrur saja. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih mudhaf ilaih. Warathatul anbiya'i fa inna dzalika yakni annahum coba ulangi wa idza kanu hum warathatul anbiya'i fa in warasa kenapa dibaca warasatu? Kenapa dibaca marfu? Wa idza kanu hum khobar apa i'rabnya? Khobar dari kana. Khobar kana itu mansub atau marfu atau majrur? Mansub Zat. Jadi wa idza kanu hum warathatal anbiya'i fa in dzalika fa inna dzalika yakni annahumul qa'imuna bi'a'ba'iddini. Lanjut.
fakullama izdadul ilmi Izda fakullama izdadal ilma. ilmu. Oh, izdada fi'il Zat. Nah, dari wazannya apa? Ifta'ala. Ifta'al. Izdada. Ya, jadi ifta'ala itu biasanya lazim dia. Ya, fakullama izdada al-ilmu, di situ sebagai fa'il dari izdada, Nah. bertambah. Setiap kali bertambah ilmu. Nah, Fakullama izdadal ilmu izdadal khairu. Fa'idha qallal ilmi kathratul. kenapa majrur? Oh iya, fi'il juga ya. Fi'il juga Zat. Fa'idha qallal ilmu harusnya. Fa'idha qallal ilmu kathratul jahalatu. Fa'idha qallal ilmu wa idza qallal ilmu kathratul jahalatu. Di situ Kathratul fi'il. Ya, segala al-ilmu itu fi'il. Dibaca kathurat. nah, Oh iya. sebagai Kathratil jahalatu wa kathuras syarri wa kathuras syarru. Oh, fi'il kathara yaksuru Zat ya. kathura yakthuru. Kathura yaksuru. Fa'ula kathura yaksuru. Wa min jihatil ukhra wa min jihati ukhra Wa min jiha wa min jihatin ukhra. Jadi ditanwin ya, karena isim itu pada asalnya tanwin. Kadang tidak ya, salah satunya ketika ada alif lam. Nah, kalau di sini tidak ada alif lam, maka ya kita baca wa min jihatin, dan tidak ada penghalang lain seperti mamnu minas sarf. Maka di sini dibaca dengan tanwin wa min jihatin. Wa min jihatin ukhra fa innal musliminal yawma bihajatin masatin illa a'dadi kabiratin. Ila di situ tidak ada tasdid ya. Bedakan ila dengan illa, artinya sangat berbeda. Ila ila a'dadin kathiratin min talabil ilmi. Adadin kabiratin min talabil ilmi. Min tullabil ilmi. Tullab dia mufrad atau musannah? Jamak Zat. Nah, jamak dari Tolaba min jamak dari talib. Nah, jamak taksir. Baik, lanjut. Min tullabil ilmi liyufakkihul muslimina fi masyarikil ardi wa magharibiha. Fannasi fi kenapa dibaca majrur fannasi? Oh, di situ fa. Bukan fa-nya enggak memajrurkan ya. Bukan fi yang huruf jar, di situ fa istinafiyah. Iya. Jadi dibaca fannasu
fannasu fi hajatin ma fi hajatin masatin ila man yubayyinu lahumul haqqa wa yubayyinu lahumut tauhidas sahiha wal aqidatal khalisata wa yubayyinu lahumul ma'na wa yubayyinu wa yubayyinu lahum ma'na wa yubayyinu lahum ma'na itba'as sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itba di situ apa silahnya? Fi'il atau isim? Oh, fi'il Sat. Lahum makna ittiba'u. Ittiba ifti'al. Isim atau fi'il? Kalau fi'il wazannya apa? Oh, bukan Sat. Itu isim. Masdar. Masdar. Baik. Makna ittiba'i berarti Sat. Kenapa? Sebagai? Mudhaf ilaih. Baik. Lanjut. Makna ittiba'i sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yubayyinu lahum ahkam syar'i wa yubayyinu lahum ma bihi quwwatuhum fi dinihim wa hadha mimma yahtaju ila adadin kabiratin ila a'dadin kabiratin min tullabil ilmi. Baik. Mungkin cukup sampai di situ dulu ya. Kita baru di mukadimah. Ya di sini syarah Syekh Shalih Al-Syekh baru menyampaikan mukadimah. Kemudian beliau di mukadimah itu menyampaikan beberapa poin terkait ilmu, ya. Di situ menyebutkan bahwa ilmu itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ya. Jadi dengan menuntut ilmu itu termasuk ibadah, termasuk amal saleh yang bahkan amal saleh yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kata Rasulullah SAW, fadlul alimi 'alal 'abid kafadli kafadil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu, ya, seorang alim, orang yang berilmu itu berumpamanya seperti jika dibandingkan dengan ahli ibadah, perumpamaannya seperti apa? Bulan. Seperti bulan yang dibandingkan dengan seluruh bintang. Jadi bintang itu sangat banyak, tetapi yang paling terang, yang paling nampak cahayanya adalah bulan. Padahal bulan itu hanya satu. Tapi perlu digarisbawahi juga, bukan berarti orang yang berilmu itu ya ibadahnya sedikit. Justru semakin orang itu berilmu, seharusnya ibadahnya itu lebih banyak juga. Justru harus lebih banyak daripada orang yang ahli ibadah dan tidak ada ilmu gitu. Ya, karena itu para ulama dulu nggak ada ceritanya ulama itu nggak ada ceritanya ulama itu ya ibadahnya itu sedikit. Justru mereka itu ya hidupnya selain menuntut ilmu yang itu sendiri ibadah, mereka juga mengamalkannya untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, mereka semua adalah ahli ilmu yang punya pengaruh besar terhadap umat, dan mereka juga ahli ibadah. Alim wa abid.
Dan setelah itu beliau juga menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu termasuk jihad ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya jihad itu ada bermacam-macam ya. Ada jihad dengan kitabah, dengan menulis ya. Ada juga dengan apa namanya? Menuntut ilmu, dan salah satunya juga jihad dengan senjata. Maka ya dengan menuntut ilmu ini juga merupakan jihad. Kita juga harus kita lihatkan bahwa dengan ini kita berniat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jelaskan di awal tadi bahwa di antara niat dalam menuntut ilmu adalah apa? Untuk meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti jihad dengan senjata. Jihad dengan senjata itu tujuannya untuk apa? Untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu ya kita juga di situ memberikan andil dalam mendirikan atau menegakkan kalimat tauhid agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau di situ menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu adalah pewaris para nabi. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi itu lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, ya, tidak meninggalkan atau mewariskan dirham, mata uang, harta dan yang lainnya. Tapi apa? Innahum warathul ilma. Mereka itu mewarisi ilmu agama, ilmu syar'i. Man akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Karena siapa yang mengambil jalan itu ya, menjadi para penuntut ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Karena itu, karena mereka itu adalah pewaris para nabi, ya, mereka setiap kali bertambah ilmunya maka bertambah pula kebaikannya, dan semakin sedikit pula dan apabila ilmu itu semakin sedikit maka kejahalan atau kebodohan itu akan semakin banyak, dan keburukan semakin banyak pula. Nah, karena salah satu niat ikhlas tadi yang pertama disebutkan apa? Untuk mengangkat kebodohan dari sendiri dan orang lain. Karena kita semua itu dilahirkan ke dunia dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan kalian ke dunia ini dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa. Maka kita sedikit demi sedikit mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dan juga dari orang lain. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kebutuhan yang sangat urgen, yang sangat penting, ya. Karena kaum muslimin saat ini itu sangat butuh dengan para penuntut ilmu yang banyak, ya. Jangan di akhir zaman seperti sekarang ini ya, yang mana jauh dari sumber langsung dari Rasulullah SAW, kita hidup setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini ya bisa dibilang orang-orang kafir yang menguasai dunia gitu. Orang-orang atau zaman keemasan umat Islam saat ini sedang terpuruk gitu kan. Maka ya dari kita berjihad dari sisi menuntut ilmu ya. Kaum muslimin itu butuh para ahli ilmu. Kemudian juga sampai situ tadi ya. Dia juga menjelaskan dengan adanya para penuntut ilmu itu ya, untuk menjelaskan kepada mereka itu al-haq ya, yang mana yang benar, dan juga menjelaskan kepada mereka itu tauhid yang benar, akidah yang murni, dan menjelaskan bagaimana mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukum syariat. Mungkin sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Untuk yang dibaca ada beberapa catatan ya tadi. Kalau Anda perhatikan, untuk salah satunya yang pertama adalah fiil ya. Jadi perlu membedakan antara mana itu fiil, isim, dan huruf. Nah, ini harus dipelajari lagi ya. Bagaimana kalimat itu dibaca sebagai fiil,
bagaimana kalimat itu bisa isim dan huruf itu. Tentu ya dengan pertama tahu apa namanya maknanya gitu. Jadi usahakan mungkin sebelum membaca dicari arti. Jadi kalau misalkan dilihat masuk ke isim atau fiil, kemudian dari bentuknya, ya ini dengan ilmu sorof ya, dengan ilmu sorof ini mazannya apa gitu kan. Nah, ini masuk fiil atau isim atau huruf. Nah itu karena sangat berpengaruh ketika kita membaca isim ya dan aslinya itu fiil, maka i'rabnya pun setelahnya akan tidak merata, akan berantakan dan artinya itu akan berbeda karena konsekuensinya beda. Ketika dia fiil maka butuh fa'il ataupun maf'ul bih ketika dia muta'addi, dan ketika dia itu isim maka atau jumlah ismiyah gitu kan, maka kita harus menentukan i'rabnya apa dia itu mubtada atau khabar dan yang lainnya. Kemudian untuk i'rab ya itu karena memang kita masih belajar ya, ini sebagai bentuk praktek minimal itu tadi kita tahu dulu ini sebagai apa itu. Kalau kita udah tahu ini fiil, kita akan mencari mana fa'il lebih, kemudian insya Allah kita tahu bacanya jadi masuk jadi serangga i'rab ini timbul itu karena dari awal masih ragu apakah ini isim fiil atau apa gitu. Insya Allah kalau sudah jelas ini fiil, kesalahan-kesalahan membaca ini akan bisa dikurangi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tafadhal. Oh, kalau kenapa antum pilih syarahnya beliau, Ustaz? Mungkin ada alasan tersendiri? Ya, yang pertama rekomendasi para ulama ya tentunya. Jadi beberapa syekh di sini setidaknya itu merekomendasikan 2 syarah untuk kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang pertama syarahnya Syekh Shalih Utsaimin, yang kedua adalah syarahnya Syekh Shalih Al-Syekh. Kemudian sebenarnya kalau untuk pemula itu pakai syarahnya Syekh Shalih Utsaimin, kemudian ya setelah itu baru syarahnya Syekh Shalih Al-Syekh. Nah, karena pribadi karena di sini pertama punya kitabnya syarah Syekh Shalih Al-Syekh, sudah beberapa kali dan mempelajari dan karena mendapatkan lebih mudah untuk dipahami. Di sini mungkin lebih banyak ya penjelasannya, halamannya lebih banyak daripada yang saya Utsaimin. Tapi untuk penjelasannya karena lebih apa namanya, lebih suka, bukan berarti syarah saya Utsaimin kurang ya. Ya karena ini lebih banyak, jadi penjelasannya lebih jelas gitu. Lebih tujuannya agar lebih mudah untuk dipahami gitu. Nah, kalau misalkan antum punya syarah Syekh Al-Utsaimin mau dibaca sendiri, nah itu bagus juga gitu. Artinya bukan berarti baca ini aja gitu, yang itu enggak. Justru dua-duanya. Nah. Ada lagi pertanyaan mungkin terkait pelajarannya apa yang dibaca tadi? Cukup ya. Insya Allah. Dan jika cukup maka kita akhiri pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.